Ya udah kita sembunyi sampai di hitungan 10 si Iyo ini nemuin kita semua kecuali si Sari. Kita lihat sandalnya Sari ada di depan. Oh, Sari di situ, ayo kita cari ke situ gitu kan. Kita masuklah ke situ. Ternyata nggak ada Sari. Harusnya nggak boleh naik di atas jam 7 malam, tapi kita naik dan kita cuma berempat waktu itu nyanyi-nyanyi tuh kayak nantang-nantang kayak nggak percaya lah begitu-begitu gitu. Terus teman saya itu tadinya kita ngira dia ikut nih ke atas nge-track, ternyata dia tuh ketinggalan di rumah villa itu, di villa. Jadi kita cuma jalan bertiga. Nah yang satu nih nggak tahu siapa selama perjalanan naik turun Gunung Prau. Dan waktu sampai tiba di base camp itu di villa ini, ternyata teman saya pingsan lama, tidur nggak dibangun-bangun, nggak bisa, kita bawa ke rumah sakit ternyata koma. Terus saya sama si Caca ini tuh lihat pohon kelapa ini tuh ada yang jatuh, gelundung gitu kan. Ternyata itu kepala meringis, bibir meringis. Habis itu kita lihat ke pohon kelapa. Jadi pohon kelapanya tuh bilangnya kayak meliuk gitu. Saya lihat dengan jelas banget si Sari sama si Wewe itu ada di situ. Jadi si Sari di pangkuan Wewe itu sambil si Wewenya gini ngelus-ngelus kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Oh gitu, santai. Iya. Oke. Janjian dong. Iya. Belum siap saya. Santai, nggak apa-apa. Emang harus santai nih. Yes. Di mana sih? Nah, Om. Iya. Kali ini kita kedatangan tamu dari satu ada emang pemeran dalam filmnya. Yang kedua adalah orang saksi hidup deh. Saksi hidup dari tragedi yang difilmkan. Gitu. Nah, sini ada Kak Randy. Halo. Dan ada Kak Nasya. Betul. Nah, mungkin sebelum kita ulik sebenarnya dari bagaimana sih ceritanya gitu, bagaimana cerita ini terjadi. Mungkin yang pertama aku pengen tahu nih, sebenarnya kenapa nama filmnya Petak Umpet, Kak Randy? Oke, kenapa nama filmnya Petak Umpet? Karena memang seperti judulnya, jadi memang aku cerita sedikit lah ya, singkat. Jadi memang kisah film ini itu tentang anak-anak yang sedang bermain petak umpet, namun melewati jam batas, bermain di saat maghrib, dan pengawasan yang lengah dan lain-lain. Akhirnya adikku, aku di sini berperan sebagai Rahman, adikku namanya Sari, dia hilang, diculik Wewe Gombel di sarang Wewe Gombel. Seperti itu. Diculik Wewe Gombel. Singkatnya nih ya. Gitu. Ini kan 2024 Om ya? Betul. Sedangkan Wewe Gombel kan udah jadul banget gitu, kayak setan yang mungkin ya hantu yang mungkin cerita itu zamanku. Aku kan lahir di 1945 ya. Maksudnya udah dari zaman dulu banget gitu hantu Wewe Gombel itu. Nah, dan berarti ini case-nya main petak umpet. Ya. Lalu diculik hantu Wewe Gombel karena udah melewati batas waktu yang ditentukan gitu, mungkin ya udah kelewat malam. Dan disarang Wewe Gombel yang kita nggak tahu ternyata. Disarang Wewe Gombel, Om. Emang Wewe Gombel suka nyulik, Om? Kalau cerita rakyatnya seperti itu. Tentang Wewe Gombel itu genderuwo itu juga sama. Dan saya juga dulu kenal waktu kecil gitu. Kenal sama Wewe Gombel? Oh, udah kenalan Om? Iya Mas, jadi memang diajak main. Oh iya? Iya. Oh. Diajak main, terutama saya kan kelahiran Jawa Timur. Nah, di tempat saya itu pun masih banyak tempat-tempat rimbun, pohon aren, barungan itu rumpun bambu. Itu terus bangunan terbengkalai gitu. Terutama maghrib ya. Maghrib sama jam 12 siang sebenarnya. Itu juga sama. Karena orang-orang dulu ini dalam bahasa Jawa ya, nanti saya terjemahin. Ojo dolan maghrib, ojo dolan beduk, itu jam 12 siang. Kok ndak dibawa Wewe Gombel, nanti ndak diculik sama Wewe Gombel, dibawa Wewe Gombel. Oh, oke. Gitu. Tapi kalau yang kita gambarkan itu kan serem ya. Tapi sebenarnya bukan baik ya, lembut entitasnya itu, cakep, lembut. Gitu. Oh gitu. Di alamnya sana. Nah itu makanya aku juga pengen nanya sebenarnya ke Om Hao. Ini kan yang aku denger gitu ya, aku juga dulu gitu Om Hao. Ini kalau saya dulu nggak diculik tapi main. Nah iya. Besti berarti Om ya? Besti ya? Tadi diundang gitu, ya saya main aja, cuman nggak lama-lama karena hilang nanti. Tapi saya sempat hilang Mas dulu, Mbak. Oh. Hilang itu karena sedang bermain sebenarnya kan?
main. Cuman pas pulang ya biasa-biasa aja. Tapi ternyata sudah berapa hari? Semalam sih. Oh, semalam. Tapi saya pulang gitu, maksudnya pergi sore terus pulang ya mau jam 10 gitu. Rasanya kayak gitu. 10, bentar banget maksudnya, nggak kita lama gini, paling cuma ngobrol gini aja 5 menit terus sudah. Tapi ternyata udah semalam gitu. Cuman pesennya itu kalau nanti ditawarin makan jangan mau. Oh. Makanannya enak-enak soalnya. Oh gitu. Tahu enak berarti udah pernah makan dong, bisa nyobain. Cuma lihat aja tapi nggak berani mas, karena Oh, dipesenin orang tua. Maksudnya orang tua itu bukan orang tua kandung ya, tapi kakek gitu atau. Oh, semacam kayak gitu. Nanti nek misal ditawari makan kan, saya bukan cerita saya ini ya, ini enggak. Tapi kalau Maams itu kalau dimasuk ke tempat dimensi astral gitu, kalau ditawari apa jangan mau, itu aja. Soalnya misal mie itu nanti bisa jadi cacing waktu kita makan. Gitu. Nah, aku tuh mau nanya deh Om Hao. Jadi Wewe Gombel ini sebenarnya nyulik, kenapa anak-anak gitu? Maksudnya diculik ini juga apakah untuk menemani dia bermain atau emang mau dimakan atau gimana sih Om Hao? Ya sebenarnya kalau kita ngebikin ini ya, kalau di biologi itu kan ada kingdom, ada spesies, ada apa itu kan kita ini silsilahnya itu, garisnya itu. Sebenarnya Wewe Gombel ini masih satu spesies genus ya kalau dalam biologi. Oh gitu? Enggak, kalau dalam ini kajian biologi gitu misalkan. Ya diklasifikasikan yang klasifikasi genius lah. Itu masih satu apa family dengan genderuwo sebenarnya, karena disebutkan entitas tinggi berbulu berwarna hitam itu sering berinteraksi dengan manusia gitu ya. Dan Wewe Gombel digambarkan satu entitas yang gede gitu, maaf, yang menyerupai King Kong gitu, besar. Biasanya bergenre feminim, ditandai dengan maaf ya buah dada atau payudara yang besar. Kemudian kadang juga menggunakan popok atau pembalut gitu, pembalut itu apa atau disebutnya cawet wewe. Soalnya kita dulu sama temen Mbak, misal pernah apa mau nyuri cawet wewe. Digambalian ajar, takut kita. Jadi saya kan ngajak temen, akhirnya saya hari berikutnya itu ngajak temen mas. Iya. Ayo main ke sana yuk, sana ada makanan banyak saya gitu. Jadi saya mau dilontrongin temen saya gitu loh. Tapi nggak tahu ya. Saya kan iseng ngajak. Tapi temannya nggak makan kan Om? Tak suruh nyoba. Tapi masih ada nggak anaknya? Masih udah gede. Sekarang seusia saya gitu. Oh ya bedain. Betah dia makan terus. Nanti ceritain gitu. Jadi sempat teman saya tuh mau digini mas, gini tapi dia bisa menghindar. Jadi kan gede ya. Ada yang kita mau digini, itu kita hindar. Gini. Soalnya kalau kekep gini hilang mbak. Jadi nanti tak ceritain. Jadi itu hilang gitu. Terus kalau kita sudah masuk ke dimensi mereka itu cakep, jadi kayak mbok-mbok itu bisa. Dan kenapa dengan anak kecil? Karena memiliki jiwa sayang dan pengasuh sebenarnya. Nah, Wewe Gombel ini sebenarnya mengincar anak-anak kecil, anak-anak kesepian, yang nggak bermain, yang nggak dapat perhatian orang tua. Jadi mereka ngomong dulu. Introvert mungkin, anak-anak introvert mungkin Om ya. Yang main sendiri. Iya. Yang diacuhkan ya. Yang masa kecil kurang bahagia, malah justru ada beberapa anak-anak kecil yang curhat ke Wewe Gombel, jadi kayak ibu asuh. Wewe Gombel. Gitu, Misalkan jadi diasuh, sorry aku potong ya Om, jadi diasuh jadinya memang. Jadi kayak ke ibu pengasuh lah gitu. Oh, dimong ya. Dimong karena dia mungkin dapet sama itu ibu ya. tiri, disuruh disiksa, di disia-siain, terus juga kadang Wewe Gombel juga bisa jadi ibu susu. Nyusonin anak sukanya. Jadi ketika dia digegep gini, itu hilang. Nah, cara nyarinya gimana? Biasanya orang kampung nanti belar tabuhan-tabuhan itu, pakai kentongan gitu ya. Atau pakai wajan. Iya. Perkakas dapur gitu. Nanti kalau Wewe Gombelnya tuh denger dia joget, si anak ditaruh ketemu. Karena kalau digegep gini itu hilang. Menarik teman-teman. Jadi kalau misalkan Cinderella kan ada ibu tiri tuh ya. Ada ibu tirinya, kalau Cinderella nggak ketemu pangeran mungkin dia diasuh Wewe Gombel mungkin. Iya. Kalau ketemu Wewe Gombel tuh diasuh dia. Diasuh kan. Daripada disiksa ibu tiri gitu loh. Nah, selanjutnya nih Om, ngomongin tentang sebelum ke cerita Om ya. Ke Mbak Nasya dulu nih teman-teman. Ini adalah story awal di mana kisah petak umpet dan kaitannya sama Wewe Gombel itu muncul. Nah, ceritanya gimana sebenarnya sih Mbak?
Jadi ceritanya tuh berawal dari saya mungkin kelas 1 SD ya, dari umur 6 sampai 7 tahun gitu. Di salah satu daerah di Jawa Tengah. Nah, itu tuh daerahnya kan pegunungan gitu. Nah, termasuk perumahan yang baru mau dibangun. Di situ tuh masih banyak banget pohon-pohon salak. Jadi emang perumahan mau baru mau bikin gitu lah ya. Nah, terus saya tuh berlima nih sama teman-teman saya, ceritanya gitu, main petak umpet. Tapi pertamanya saya bertiga dulu sama teman-teman saya yang cewek, si Sari, Caca sama saya gitu kan. Main pasaran ceritanya, pasaran di sekitaran, jadi ini rumah saya, pohon salak, rumah teman saya gitu-gitu ya, pokoknya jarak selang-seling gitu. Nah, lurus dikit belok kanan itu ada rumah kaca gitu, persis rumah kaca, warnanya putih. Samping kanan kirinya juga kebun salak, dan di depannya itu ada pohon kelapa yang tinggi banget dan udah lama. Katanya orang-orang desa di situ tuh itu nggak bisa diubah, nggak bisa dibongkar atau dipotong si pohon kelapanya ini. Terus main pasaran di situ selang jam 3 sore, teman-teman saya yang cowok tuh nimbrung, si Aldi sama si Iyo ini nimbrung. Terus kita mainan nih. Terus soalnya terus saya namanya Aldo. jadi langsung dilirik ojek dari temennya enggak nih. Namanya aslinya Aldo lagi. Aslinya Aldo. Kamu ya? Bukan. Jangan lanjut, Mbak. Oke. Si Aldi, tadi sampai mana ya Mas ya? Iya, sampai si Aldi itu ikut nongkrong, nimbrung. Dan lupa deh. Yang bertiga tadi ya. Terus si Aldi sama si Iyo ini nimbrung. Terus mainan yang lainnya gitu, mainan apa? Polisian waktu itu, masih zaman polisian. Mainlah kita polisian tuh, keliling-keliling situ, nyampe akhirnya si Iyo ini bilang, bosan banget, kita mainan yang lain yuk, petak umpet. Di mana jadinya tuh yang mau nemuin teman-teman yang lain gitu kayak di pohon kelapa ini aja. Oke. Kita semua sembunyi di situ. Nah, aku sama si Sari ini yang hilang ini sembunyi di area sekitar si rumah itu. Jadi di rumah itu tuh depannya ada sumur, saya di sumur itu sembunyinya. Nah, si Sari tuh mau masuk ke rumah itu. Saya udah larang, jangan ke situ, udah diem aja kata Sari. Nanti ketahuan. Ya udah, kita sembunyi sampai di hitungan 10. Si Iyo ini nemuin kita semua kecuali si Sari. Kita lihat sandalnya Sari ada di depan. Oh, Sari di situ, ayo kita cari ke situ gitu kan. Kita masuklah ke situ. Ternyata nggak ada Sari. Jadi pintunya dikunci dan kita selingat-selingkuh gitu kayak anak kecil, nggak ada. Kita panggil Sari sampai ada tetangga yang lewat. Kenapa, Dok? Nyariin siapa? Ini tadi teman saya, Bu. Kita mainan petak umpet, si Sari nggak ketemu. Sari anaknya Pak ini gitu, Pak A gitu. Iya. Oh ya, saya panggilin aja orang tuanya gitu. Dipanggilin karena udah maghrib. Ini sekitar 6:30 setelah lewat Sandekala gitu. Termasuk berani sih. Tapi karena saking serunya anak kecil kan. Terus habis itu tiba-tiba merinding lagi kalau ingat ceritanya ya. Terus si Sari itu tiba-tiba orang tua Sari datang sama orang tua kita datang, dimana kita ceritain kronologinya. Terus setelah itu dipanggilin nih sama seluruh tetua desa, Pak RT semuanya gitu kan. Kita laporin aja ke polisi, belum 1 kali 24 jam kata papa saya gitu. Terus akhirnya tetap dicari sampai manggil tetua desa di desa sebelah. Terus datang ke tetua desa itu, kita bunyiin kentongan yang tadi Om Hao bilang, wajan, kentongan semuanya gitu kan. Terus si tetua desa ini mediasi lah ceritanya waktu itu. Ternyata nggak ketemu gitu. Pokoknya si tetua desa ini bilang nyawa balas nyawa. Terus akhirnya kita keep dulu sampai besok paginya. Saya sama si teman-teman saya bandel ini main lagi siang-siangan jam 1 gitulah. Soalnya waktu itu pas libur sekolah gitu. Kita main lagi, terus saya sama si Caca ini tuh lihat pohon kelapa ini tuh ada yang jatuh, gelundung gitu kan. Ternyata itu kepala meringis, bibir peringis. Kaget, teriak. Habis itu kita lihat ke pohon kelapa. Jadi pohon kelapanya itu bentuknya kayak meliuk gitu. Saya lihat dengan jelas banget si Sari sama si Wewe itu ada di situ. Jadi si Sari di pangkuan Wewe itu sambil si Wewenya gini ngelus-ngelus kepalanya, kayak mijetin gitu. Saya teriak, semua teriak karena di situ rumahnya baru jarang-jarang.
semuanya datang, kenapa itu Sari, saya teriak histeris kan, saya lihat itu ada Sari di situ. Kita telusuri lagi di situ sampai manggil Hansip pemadam kebakaran waktu itu juga buat telusuri sumur, takutnya jatuh di sumur karena ada sumur kan di situ kosong, nihil, nggak ada. Terus habis itu akhirnya balik lagi untuk berunding di desa, di apa sih, kayak balai desa gitu. Balai desa di tetangga sebelah karena itu kan perumahan baru. Terus kami dimarahin, makanya anak kecil tuh jangan main di situ, udah dikasih tahu bla 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 gitu. Nah habis itu setelah itu akhirnya orang tua kami memutuskan untuk coba kita mediasi lagi sama si makhluk ini ya, Wewe Gombel ini. Ternyata nggak bisa, tetap nggak bisa. Dan si Sari dikasih boneka kan, Om Hao sama si tetua itu dikasih boneka untuk diganti ceritanya, diganti. Jadi Sari dibalikin, si boneka itu dikasih, nggak mau, makin marah. Terus kami diteror satu perumahan. Dan terornya tuh setiap maghrib, ya jam 5:30 gitu sandekala, kita semua diketok pintunya. Tolong gitu. Kami kira itu adalah Sari mau pulang, ternyata nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Iya, kosong gitu aja. Dan akhirnya si orang tua Sari ini kan mungkin depresi berat atau gimana ya, terus meninggalkan perumahan itu gitu. Jadi udah hilang tanpa kabar dan nggak ada kelanjutan kasus juga. Yang tertinggal tuh cuman sendal warna ungu 2 di depan rumah itu, sama yang saya ingat tuh Sari pakai baju selutut, daster loreng-loreng gitu, sama bawa boneka teddy bear kesukaannya. Karena si Sari ini emang introvert tadi yang dibilang ya, jarang main, terus orangnya pelamun kayak gitu. Itu sih Mas kurang lebih. Jadi case-nya belum selesai, maksudnya setelah hilang itu belum ketemu Sarinya sampai sekarang. Sampai sekarang iya. Perumahannya masih ada. Perumahannya masih ada. Iya, terus ininya si gedung kaca-kaca itu sekarang udah berubah jadi lapangan voli. Jadi perumahannya masih ada, Wewe Gombelnya masih ada, Sarinya yang nggak ada ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Gimana ini Om? Gimana ini Om? Maksudnya ini cerita sedih juga maksudnya belum Sari tidak diketemukan, keluarganya pun trauma berat mungkin ya. Pada akhirnya meninggalkan komplek itu. Nah, ada pertanyaan lagi, sekarang kompleknya kayak gimana? Sekarang kompleknya lebih maju, ada kolam renangnya. Jadi salah satu komplek elit lah bisa dibilang gitu di daerah itu. Nah, setelah kejadian itu bagaimana respon? Maksudnya kan itu kejadian berapa lama sih dalam proses pencarian? Kalau proses pencarian selama saya di situ kurang lebih setahunan. 1 tahun. Iya. Dan tetap nggak ketemu. Nggak ketemu. Polisi udah berarti ya? Iya, karena polisi kan kayak hopeless gitu ya. Karena kan saksinya saya anak-anak kecil semua nih. Sedangkan kita ditanyain, diinterogasi gitu ya, kita cuma bisa nangis dan jawab yang kita tahu. Sedangkan polisi kan maunya kan kayak mungkin fakta gitu ya. Gimana kamu lihatnya gitu. Ya kita udah jelasin, tapi polisinya tetap dicoba cari di pohon salak sampai bawa anjing pelacak juga, takutnya pembunuhan. Tapi ternyata nggak ketemu juga. Iya. Akhirnya komplek itu ditinggalkan nggak? Beberapa sama teman-teman saya yang 5 ini, iya pergi semua. Cabut tuh dari komplek itu. Pindah semua. Pindah tuh Yang masuk Banasya ya? Iya, saya juga pindah akhirnya. Karena udah nggak tahan untuk diteror setiap maghrib itu. Jadi tiap maghrib tuh kita diteror, diketok-ketokin pintu, tolong gitu. Kalau nggak suara perempuan, kayak gitu. Menyeramkan teman-teman. Itu tahun berapa sih kejadian Mbak? Tahun berapa ya? Sekitar 2005-2006 lah, sekitar itu. Nah Om, gimana itu Om? Gimana lagi? Maksudnya apakah Wewe Gombel itu bisa sampai semenakutkan itu gitu loh. Tadi kan di cerita Om kan tuh jadi teman curhat ya kan, terus jadi ibu susu gitu kan. Nah, apakah ini bisa kejadian Om sedramatis dan menyeramkan itu gitu loh? Iya, kalau yang ini dari saya dulu ya, yang waktu itu ini kan rumahnya itu biasanya di pohon-pohon itu Mbak, bisa pohon salak benar. Iya, pohon salak. Sampai yang pohon-pohon rumpun palem yang rindang ya.
Bambu ya Om biasanya. Bambu, ya. palem apa tadi? Salak, terus iya. aren. Oh iya iya. Aren juga, salak saya di Jawa Timur juga pohon salak juga Mas banyak gitu. Biasanya memang pohon salak sih ada juga. Nah itu dibikin kayak rumah bagus gitu kalau secara mata batin masuk di jamu-jamu gitu ya mungkin. Terus ya kayak pengasuh ya mungkin kayak neni gitu ya. Neni ya, ya. Tapi Om kalau aku boleh nanya, maksudnya kayak kasusnya Sari ini kok bisa dia nggak ketemu nih? Apa yang membedakan sama yang dibalik lagi gitu loh? Jadi itu kan ketika diajak masuk, itu kan melintasi dimensi sebenarnya. Oh. Jadi masuk ke dimensi astral. Di mana mereka tinggalnya di situ. Nah, ketika masuk ke dimensi astral itu, entitas ini itu merubah wujudnya tidak semenyeramkan yang kita bayangkan. Jadi terlihat cantik biasa, ibu yang keibuan lah gitu. Kadang si Wewe Gombel ini juga punya anak. Anaknya ya anak gombel gitu, jadi dikenalin ke anaknya nanti buat main bareng. Gitu. Nah, cuman kalau di sana terlalu nyaman, jadinya sayang. Jadi susah dilepas karena cinta gitu. Jadi kan dekat dulu, kemudian nyaman, terlalu nyaman jadi sayang, terus sayang jadi cinta, nggak bisa ngelepasin tuh. Iya. Ya karena anak-anak ya Om Hao ya. Akhirnya di apa? Disimpan di situ. Iya, kayak diingu gitu ya Om. Dipiara. Comfort zone-nya. Comfort zone-nya. Nah, beberapa anak-anak itu kan tentunya akan nggak merasa nyaman karena kangen pulang. Nah, kalau kangen pulang kalau pintunya sudah ditutup susah Mbak. Jadi entitas manusia yang sudah masuk ke dimensi astral, dia merasa manusia, tetapi manusia di sini nggak bisa lihat dia. Jadi ketok pintu itu benar saya sampaikan. Jadi dia pingin pulang, pingin ini, tapi diketok doang nggak ada orangnya karena dimensinya sudah berbeda. Beda ya. Yang bisa dilakukan negosiasi gimana agar dibukakan pintu dia diantar pulang. Gitu. Kalau nggak gitu nggak. Tapi kalau di awal seseorang anak yang diculik, tiba lihat yang itu dilus-lus ya, itu kalau ada tabuhan dan si Wewe Gombel ini menari atau berjoget, lupa. Akhirnya si anak itu ditaruh, belum sempat dibawa pulang ke rumah. Dalam kasus ini sudah dibawa pulang ke rumah. Dan maaf kata ya, mungkin kita udah dewasa ya, ini temennya dia masih segitu usianya gitu aja Iya, dari berarti ini. masih segitu ya? Oh dia nggak menua ya, seperti itu aja? Ada perlambatan. Nah mungkin kalau pulang nanti bisa ngikuti terkonversi seukuran kita. Iya. Gitu, karena dimensi sana bahkan kalau kita sebut nggak ada siang dan nggak ada malam. Hampir 24 jam itu kayak maghrib terus gitu. Oh iya. Gitu. Nah dalam kasus ini saya nggak tahu ya apakah di rumahnya sendiri, di orang tuanya ada masalah, entah itu masalah keluarga atau kurang kasih sayang. Dalam arti kurang kasih sayang itu nggak selamanya disiksa atau disia-siain, enggak, tapi mungkin orang tua sibuk kerja atau apa. Iya. Yang keempat adalah lalai, orang tua yang lalai dengan tanggung jawab atas anaknya, itu juga bisa. Sehingga kurang kasih sayang, akhirnya dia cari kasih sayang ke Wewe Gombel. Iya, juga lain. Bisa. Iya sih Om, bener sih Om, soalnya orang tuanya itu emang nggak pernah ada di rumah. Yang ada di rumah itu cuman ART aja. Iya, ART aja. Iya, tapi untuk anak-anak yang harmonis, makanya kalau kita punya anak terutama ya, kalau maghrib tengah siang, maghrib itu ya, kalau bisa sama kita. Kalau si anak kurang kasih sayang nanti bisa dikasih sayang sama yang lain, yang entitas lain maksudnya gitu. Sampai sekarang juga masih berlanjut kayak gitu Om. Gitu. Ini sehingga ini jadi himbauan kalau maghrib dan main keluar. Iya. Terutama anak-anak mungkin. Anak-anak ya pintu ditutup semua, walaupun si anak di kamar harus ada orang tuanya salah satu. Iya, benar. Karena diintip-intip kayak gitu Mbak. Karena mereka sebenarnya ingin mengasuh anak-anak kesepian dan terlantar. Nah itu. Oh itu yang penting itu. Itu juga. Jadi sebenarnya kalau saya bilang Wewe Gombel itu ada pesan moralnya lah, nanti di akhir coba kita akan ini ya. Gitu. Jadi dalam kasus ini temennya yang Mbak Sari itu gitu Mbak. Dia merasa kurang, kemudian mungkin ngelamun ya. Dalam artian sering kosong terus dia main keluar gini-gini, dia ngajak nih, ada yang ngasih tawaran, kok di sini lebih enak ya, kok ibumu lebih baik ya, kok rame, nyaman tuh. Oh iya. Dan dia tuh suka ngobrol sama boneka teddy bear yang dia bawa kemana-mana itu loh, waktu kecil. Oh ngomong ke interaksinya ke boneka. Interaksinya ke boneka. Boneka sendiri itu pun menyimpan residual memori. Jadi boneka itu bisa loh ditangkap energinya untuk berkomunikasi.
sama Oh, makhluk. jadi maksudnya si hantunya lewat boneka Bisa, medianya. iya, jadi kayak kita misalnya ada rekaman di HP, kita voice note gitu, ngerekam aja, diputar sama orang lain, oh ternyata dia gini ya. Oh, si bonekanya kayak bersuara gitu lah ya di pandangan anak itu ya. Iya. Gitu. Oh, Itu bisa. Menarik. Nah mungkin teman-teman ini terjadi dari kisah nyata ya sebenarnya ya. Ya. Makanya apa ya, kayak kejadiannya itu cukup begitu cepat gitu. 3 hari nggak ketemu sampai berlarut-larut, orang-orang pun sampai pindah Iya. ya. Sampai sekarang jadi perumahan elit yang mungkin orang di sana nggak tahu kalau di situ ada kasus penculikan wewe gombel gitu Iya. ya. Ya. Nah kalau untuk di film sendiri gitu, untuk kasusnya seperti apa ya? Maksudnya mungkin boleh di-spill sedikit lah gitu, kejadiannya itu seperti apa gitu? Apakah memang detail seperti apa yang diceritakan atau memang ada elemen-elemen lain? Nah, kalau di film ini setelah yang kita semua bahas tadi cukup relate sebenarnya. Karena seperti yang diajukan, Sari tuh memang apa ya, dia agak terabaikan lah dari saya sebagai abang dan ibu saya yang single parent. Jadi kami hanya bertiga di rumah dan ibu pun lagi berusaha mati-matian untuk menghidupi ekonomi kami. Dan sementara saya juga masih SMA yang notabene juga ya gimana sih, anak yang mencari jati diri dan ya akhirnya lalai juga gitu loh. Dan nggak tahu ya, ini mau nanya juga sebenarnya ke Om Hao, itu kalau bener nggak sih kalau si anak itu 2 hari atau 3 hari nggak ditemukan itu hilang selamanya gitu Om Hao? Sebenarnya ada 2 kemungkinan ya. Kita pertama harus lihat lokasi hilang terakhir di mana. Kalau saya bilang itu di wilayah perairan, sudah dipastikan untuk hidup sangat tipis. Gitu. Tapi kalau dia di hutan, di kebun, atau di darat, atau bangunan kosong, 50-50. Nah, kita lihat lagi, jika ditemukan, itu dalam kondisi selamat atau meninggal. Gitu. Kalau selamat pun, dalam kondisi sadar atau tidak sadar. Tidak sadar di sini dalam artian tidak sadar itu secara ingatan, tiba-tiba linglung, gemblung gitu ya. Kalau karena ada pergeseran memori ataupun pergeseran frekuensi otak dari dimensi sana ke dimensi sini, karena di kita ini di sana cuma bentar tapi di kita itu cukup panjang loh. Jadi ada pergeseran kan ditanyain linglung kayak orang gemblung gitu. Iya, jadi bingung gitu ya. Resiko terburuk adalah bisa sakit keras atau gangguan jiwa. Gitu. Resiko terburuk ya. Tapi ada juga yang sehat gini-gini. Nah, kalau 3 hari itu sebenarnya 3 sampai 7 hari secara logika nih, kenapa kemudian dikembalikan kalau di perairan? Karena memang ketika orang meninggal itu kan dia akan tenggelam dulu. Kemudian setelah 3 hari 4 hari ini kan ada pemulaan pembusukan dari usus ya, bakteri usus, kemudian dia ada gelembung udara, dia akan ngambang, akan ketemu. Tapi kalau di alam sana 3 hari itu disajikan dulu, karena misalnya jadi tumbal. Nah, kemudian dikembalikan, sehingga di situ pasti ada cara-cara untuk narik kembali, misalkan digelar tirakat atau digelar ini ya ritual untuk meminta itu kembali gitu. Nah, di beberapa kasus ya kalau 3 itu masih bisa Mas, tapi ini Mbak kalau sudah tahunan ya agak susah. Iya. Karena kalau tahunan ini asumsinya itu banyak, tapi kalau kita merujuknya pada hilang, diculik ataupun masuk ke dimensi astral, kadang dia bingung pintu masuknya mana. Karena udah terlalu lama kali ya Om Hao. Iya, jadi kayak kita misal masuk ke mall gitu pintunya banyak, kan kadang kita bingung ya, kita aja kan ya. Baliknya lewat mana lagi ya, pintu yang mana lagi ya. Parkirannya di mana? Iya kan? Gitu. Lobby ini mana ya? Mall yang besar yang pintunya banyak kan kita bingung ya. Iya. Nah ini karena bentuknya di sana kayak labirin. Nah itu yang tersesat tuh ketika masuk itu kan banyak pintu, banyak jalan, jadi modelnya kayak labirin. Jadi bingung mau keluar di mana, selain ada mereka yang nyaman banget di situ udah kayak anak, karena mungkin ada yang korban ibu tiri ya gitu, ataupun disia-siain gitu. Mending aku tinggal di sini aja, punya aku sama ibumu lebih baik gitu. Itu sih. Jadi karena kalau kita menilik dari legendanya Wewe Gombel atau asal mulanya itu banyak hal sih gitu. Salah satunya itu kata gombel sendiri itu kan sangat lekat dengan Bukit Gombel yang ada di Semarang.
Oke. Tetapi itu sebenarnya topologi. Sebenarnya kata gombel sendiri mengacu pada kalau di Bukit Gombel itu ada dua hal. Memang pada zaman dulu di situ hutan yang lebat, yang disinyalir banyak entitas menyerupai wewe gombel, atau gombel itu singkatan akronim dari Gerakan Operasional Militer Belanda. Oh. Ada yang itu juga mengarah ke itu. Jadi Oke. banyak sih. Cuman wewe gombel memang kalau tadi saya sebutkan berasal dari satu entitas yang masih serumpun dengan genderuwo. Ada juga yang berasal dari seorang perempuan, entah di sini yang meninggal karena suicide, atau mereka yang menyimpan dendam, teraniaya, atau penganut ilmu hitam, yang mereka memang suka anak-anak. Nah gitu, itu ada juga. Gitu, itu Mas Mbak. Oke. Mas. Wah, ternyata panjang ya legenda wewe gombel ini bisa dari banyak hal ya Om ya. Iya. Gitu. Ya, setuju sih. Tadi ngebahas balik ke film tadi sih, memang si Sari ini terabaikan gitu loh, dan saya sebagai abang lalai gitu, ibu pun juga lalai, dan di film ini adalah ya gimana ceritanya kita bisa bawa balik si Sari gitu loh, dan benar seperti yang Om Hao sampaikan gitu loh, jadi memang disajikan di mata Sari tuh semuanya sangat indah dan sangat menggiurkan gitu loh, makanya ini nanti akan jadi pertanyaan di film ini gitu loh. Sari akan diposisikan dalam dua hal gitu loh. Lo mau pilih wewe gombel yang siap menyambut lo dengan segala perhatian, atau lo mau balik ke keluarga lo yang acuh tapi dia mau memperjuangkan lo nih. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan juga sih. Jadi film ini tentang dua hal itu. Gue merinding dah jadinya. Oke, menarik ya. Mungkin lebih ke kayak petualangan mungkin ya, genrenya ya dari filmnya petualangan, dan mungkin pilihan hidup kali lebih kayak bisa gitu. dibilang gitu, karena memang gini nih, aku cerita sedikit juga. Jadi memang kita nih, aku SMA, dan akhirnya aku memutuskan membawa teman-teman SMA aku yang tidak punya bekal orang pinter lah, atau indigo, ataupun aku pun ceritanya denial, aku tidak percaya dengan hal seperti ini. Itu akhirnya mendobrak sarang wewe gombel yang tidak punya bekal apapun gitu loh. Jadi ini bisa jadi menarik juga sih. Berani mati, pasukan berani mati. Iya. Karena ini lebih mikirnya kayak gue harus temuin adik gue gitu loh. Ini kalau lewat 2 hari, 3 hari, gue mungkin udah gak punya adik lagi gitu. Itu sih. Tapi di film itu ada orang pinter nggak yang ngebantuin juga? Nggak ada. Pasukan berani mati beneran berarti? Iya. Wah, ini anak Jadi muda so nggak tahu ide ya. gitu ya. Anak muda so ide gitu ya. Jadi memang nekat banget, jadi nggak kebayang gitu ketika masuk ke sarang wewe gombel, kita dihadapkan dengan macam-macam rintangan, terus melihat aku sih melihat si wewe gombel itu sendiri sedang melahap anak kecil. Itu juga salah satu challenge aku di film ini sih. Karena aku tidak bisa melihat ya, dan tidak pernah tahu visual wewe gombel itu seperti apa. Oh, secara pribadi mungkin itu ya. Iya, tapi di saat itu, wah itu apa ya? Lo nggak bisa diomongin dengan kata-kata gitu. Membayangkan reaksi lo ngelihat seorang anak kecil sedang dilahap hidup-hidup sama si wewe gombel. Itu ada satu scene itu juga yang berkesan. Sampai akhirnya aku guling-guling jatuh dari tangga, pecah, tertancap kaca. Wah, banyak banget itu kacau. Wah, epic ya berarti ya. Iya. Gitu. Wah, jadi memang ada petualangannya, ada banget sih. Jadi lebih ke kayak kalau dari kakak point of view-nya mungkin memperjuangkan banget si adik lah ya. Iya. Tapi itu yang dimakan berarti Nggak boleh cerita gue. oh nah teman-teman nih jangan lupa nih harus nonton nih nanti lah pokoknya. Intinya banyak adegan-adegan yang seru lah ya di situ ya. Ya, luar biasa karena ya itu kita yang nggak punya bekal apa-apa, orang pintar bukan, indigo bukan, akhirnya mendobrak dan berhadapan dengan si wewe gombel itu. Oke, nah Gitu, sekarang Bro. kita balik ke Kanasya nih. Ya. Sebenarnya kan menyambung dari Om Hao dan Kak Randy tentang legenda wewe gombel. Ada nggak sih di tempat dulu ya, berarti tempat yang dulu ya? Iya. Tempat kejadian itu ada suatu cerita nggak sih yang mungkin pada akhirnya membuat semacam kayak hantu itu atau wewe gombel itu pada akhirnya ada gitu di situ? Sebenarnya ada sih satu mitos dari desa sebelah ya, desa atas, desa seberang tuh bilang kalau di rumah itu tuh tadinya depannya tuh ada gubuk. Nah, gubuk itu tuh didiami sama Rondo. Jadi Rondo tuh kayak janda tua gitu. Setiap kali dia punya suami tuh suaminya selalu meninggal. Dan nggak pernah punya anak sama sekali. Nah, jadi si Rondo ini tuh sukanya mampir ke rumah-rumah tetangga gitu yang punya anak untuk bantuin momong. Tapi setiap dibantuin momong ini si anak-anak ini tuh selalu nangis terus malah jadinya rewel.
terus akhirnya nggak dibolehin, jadi kayak dikucilkan gitu. Mungkin beliaunya stres atau gimana, jadi di situ. Gitu. Tapi kurang tahu sih bunuh kenapa, cuman di gubuk itu terus dihancurin persis di sebelah pohon kelapa. Kelapa. Oh, jadi ada backstory-nya. Oh. Iya. Jadi sama sih, karena kalau kita lihat asal usulnya memang gitu sih Mbak. Entah keguguran, nggak bisa punya anak, tapi punya jiwa apa ya, sayang anak, nah gitu. Iya. Jadi residualnya itu ke bawah jadi satu entitas ini. Oh. Tapi juga bisa dia kayak ngelebur ya, jadi memang sudah ada entitas menyuruh wewe gombel, ngambil tuh energinya, itu juga bisa Mas. Gitu. Oke. Apalagi ini Om ya, maksudnya kalau dari mitos tersebut kan dikucilkan, Iya. ada energi-energi negatif gitu yang berkumpul gitu Om ya. Dendam. Iya. Oke. Jadi mungkin ini Om ya, apa ya, si entitas tersebut pada akhirnya mengganggu masyarakat gitu loh. Apakah itu memang tujuan utamanya buat menculik atau memang karena ada kesempatan sebenarnya Om? Sebenarnya kalau tujuan menculik itu enggak ya. Lebih tepatnya ada kesempatan gitu. Sebenarnya kejahatan tuh kayak gitu ya, ketika ada kesempatan kejahatan tuh ada gitu. Iya. Nah di sini entitas wewe gombel ini kan feminim, suka anak kecil dan ada jiwa mengasuh. Iya. Nah, biasanya anak-anak terlantar dan anak-anak kesepian yang jadi target. Jadi kalau anaknya ini tidak harus kasih sayang gitu ya, dapat kasih sayang dari orang tuanya dan tanggung jawabnya full, nggak berani. Salah satunya anak yang terlindung ini dekat banget dengan orang tuanya. Iya. Bahkan ketika maghrib atau tengah hari itu di rumah gitu. Dan memang ada batas ketika bermain, ada baiknya maksimal jam 4 sore. Misalkan kan biasanya anak-anak itu keluar habis bangun tidur ya. Iya, jam 2 Om. Habis tidur siang, terus kita kemana-mana gitu main. Maksudnya batas maksimal jam 5, setengah 5 itu udah harus pulang. Dan lebih dari situ apalagi main ke daerah-daerah wingit. Wingit ini misal di bantaran sungai, di hutan, bangunan terbengkalai. Karena menurut saya ya tempat-tempat itu memang asing untuk main dulu. Iya. Setuju Petualangan banget Secara kita umum juga ya. Iya. Misalkan di situ main, kalau orang disebutnya di Jawa kan delian ya Mbak. Iya, ya. delian. Petak umpet lah gitu, delian. Delian. Oh diumpetin beneran. Iya. Astagfirullahaladzim. Nah ini juga, mumpung ngebahas petak umpet gitu, kayak kenapa ya Om Hao? Maksudnya banyak, kayaknya aku denger ya, kasus-kasus diculik wewe gombel nih banyak yang berkaitan dengan petak umpet juga. Jadi maksudnya ngumpet-ngumpet, malah hilang beneran gitu. Kenapa ya? Iya, kalau ngumpet itu kan berarti ada posisi kita sendiri toh Mas. Biar nggak bisa terlacak oleh yang jaga kan. Iya, yang Kita jaga. depan. Dan ada baiknya kalau ngumpet ya yang bener-bener nggak ketahuan. gitu. Terus nanti kan biasanya ada base campnya yang di-jack gitu ya, jack-jackan Iya, gitu. cek-cekan ya. Sangat Jadi relate. ini flashback ya, 90-an ya. Iya, soalnya dulu saya dulu juga main-main gitu Mas gitu. Iya. Apa jelian, petak umpet, jack-jackan, gebak sodor nggak sih? Kita yang lebih menantang sih ya waktu itu mainnya ya. Tapi main petak umpet diumpetin beneran ya gitu, di pohon-pohon gede gitu. Nah itu memang kita kan nyari tempatnya, misalkan tempatnya itu di apa? Ada bangunan kemudian terbengkalai ataupun ada banyak semak. Iya. Nggak mungkin kita petak umpet di sini kan ya. Iya. Nah, tapi pakai ilmu menghilang. Iya. Pakai ini. Coba apa? menghilang ya. Oh, enggak kerupuk pocong. Itu mungkin nggak kelihatan. Pocong. Saya ini takut deh. Nah, itu kita memang daerah-daerah dan pasti kita sendiri ditinggalkan. Sehingga itu jadi kesempatan Jadi yang kesempatan, kita rasa ya. untuk menghilangkan atau mengambil. Gitu. Jadi memang gitu sih Mbak, itu. Jadi memang lebih ke kesempatan itu ya Om Hao Iya. ya. Karena main petak umpet kita kan Tempatnya sembunyi-sembunyi, gelap, iya. bener ya gelap. Kan kalau apa ngumpet kan nggak mungkin di tempat terang-terangan Iya. gitu ya. Iya. Di tempat yang nampak gitu. Nah, tempat-tempat ini yang terkadang kita nggak paham bahwa ada bahaya yang mengintai. Iya, kadang juga kan kita nggak tahu nih, ternyata tempat nyumput kita itu gerbang antar dimensinya gitu Om ya. bisa. Oh iya juga ya, bisa gitu ya. Iya. Yang kita juga nggak bisa lihat sendiri kan, orang awam ya Om. Yang penting gelap, yang penting nggak ketahuan, menang kan, biasanya kan Iya, gitu. benar. Bisa jembleng tuh duluan kalau di Sunda tuh, bisa ngejembleng. Apalagi kalau ngumpetnya
sampai selesai. Jadi kan kita ada ya kadang ya, yang Oh. ngumpet dia malah keenakan di situ, nggak kita cari. Kan biasanya kita kasih zone dulu. Iya. Misalkan oke di daerah sini kita sepakatin dulu ngumpetnya daerah sini. Ntar ada beberapa yang pengen biar nggak ketangkep kan, dia ngumpetnya agak jauh, hilang beneran tuh. Jadi ini kok mana ya? Misal kita 5 orang kok yang balik 4 orang ini masih ada. Tapi kemudian kita pulang, akhirnya nggak ketemu ya, kita cari udah kita pulang kan kadang gitu ya, nakalan ya istilah ya. Iya benar. Akhirnya dia nungguin lama kok nggak ada itu. Ya itu hilang tuh juga bisa mas. Karena itu ya. Karena dia keluar zona dari yang kita sepakatin gitu, Iya. jadi hilang beneran. Iya sih om, bener sih om. Di kasusku dulu di kampungku itu ketiduran om. Ada yang ketiduran juga. Ketiduran. Jadi dia Saking nggak ketemu-ketemu ya, Iya, jadi saking- ngumpetnya bagus nih. Mungkin kan kita numpuk kan di tempat yang adem, gelap, kayak pokoknya nyaman gitu. Anak-anak jam dulu kalau nggak tidur siang kan main. Iya. Nah itu ngantuk tuh jam-jam sore kan ngantuk ya kita kan. Iya. Nah itu dia tiduran om, tiduran di rumah kosong. Jadi ada akandus serius. Iya Tiduran dia. Ada pengalaman. Dia gitu tuh nyelongup tidur dicari maghrib malam dipanggilin gitu. Ari kayak gitu kan nggak ketahuan. Pas dicari-cari dia nongol tuh sekitaran jam 11 malam dia pulang. Datang sendiri itu kan udah panik dan kemana-mana dia datang. Kok rame banget katanya, ketiduran di rumah kosong gitu. Jadi ada lemari gitu, ada lemari di belakang, di samping lemari itu kan rumah kosong itu kan ada sela dan itu nggak ketahuan om. Gitu emang dia tidur gitu, nyanggup gitu aja enak banget gitu loh. Ya udah pada akhirnya syukurnya emang nggak diculik kue gombel atau nggak diselimutin jin, tapi emang tidur dia dari asar sampai malam. Nah itu bisa jadi nggak sih om, kalau misalnya dia ngumpetnya saking dia udah tidur padahal dia udah pulang, udah sendiri, terkucilkan, tapi dia nggak diacuhkan mungkin ya om, jadi nggak ditarik sama wewe gombel gitu. Nggak, karena nggak ada komunikasi nggak sih om? Ya bisa sih gitu. Ya kan? Ya gitu juga bisa gitu. Tapi kalau tahu waktu juga nggak bisa juga sih. Penting jangan masuk ke maghrib. Itu juga bisa gitu. Karena waktu maghrib itu mereka keluar, waktu nyamannya keluar gitu. Kalau saya dulu pernah main petak umpet iseng sih dulu. Kita kesepakatan gitu. Mungkin teman-teman masih ingat sebelum ada ponsel itu kan ada break-breakan ya. Iya. Nah, yang di bel untuk kayak apa? Walkie-talkie itu Iya, kalau kayak sekarang. handy-talkie. Untuk handy-talkie Iya, itu. iya. HT ya kayak HT. Iya, Jadi dulu saya pernah ngerjain temen kan itu main petak umpet gitu. Dia dulu nggak pernah jaga gitu loh mbak. Kita kan ngiri ya, kenapa sih dia? Iya. Menang terus gitu ya. Misal gini tuh, misal Mas Sami nggak pernah jaga. Saya kira dia sembunyi di sana. Kan ada yang nyari nih yang jaga. Iya. Kita nggak ketemu, kita diem aja saya ngumpul berdua, kita kerjain tuh walkie-talkie-nya kita nyalain, Iya. dia sana langsung balik, ketangkap. Iya. Terus kita kan si penangkap di sana, Iya. nangkap si ini yang sembunyi, base campnya atau jack-jackannya di situ, jadi kita ngecek. Kira-kira kita Jadi ketangkep. Iya. Itu strategi Strategi, kepintaran itu. pernah dulu gitu, itu. jadi ingat karena dulu kalau sama saya tuh kadang teman-teman ya agak menantang gitu karena saya ajak ke tempat-tempat yang kayak gitu Oh. di hutan aren di apa. Emang sengaja ya om kalau itu ya. Agak ekstrim. Makanya kan pernah bawa temennya, yuk kita kesarang gue gombel kan pernah kayak gitu. Lo makan ya? Iya, lo makan ntar ya, kalau nggak makan gue nggak mau temenan gitu Kita kan. mau selesai kan waktu itu kita udah selesai, kita mau balik lagi, mau maghrib sih waktu itu mbak. Kita lihat kita nggak jadi. Kenapa? Karena di daerah yang kita pakai buat petak umpet itu ada kelelawar gitu, akhirnya kita lari. Ya, jadi kita ulang lagi. Ekstrim banget. Saya pernah sih dulu waktu masih kecil, masih SD ya, kalau tahun 96, 97 itu saya masih SD main petak umpet dulu. Wah, menarik ya. Om Ho juga pernah jadi main petak umpet kamu ya? Ya pernah dulu. Pernah iseng juga pernah. Iseng gaib ya, ini metafisik pernah, iseng fisik juga pernah. Waduh. Kita itu kan masih ngetren kan kayak gini, Iya, pakai iya. baterai, kotak gini yang kalau dijilat itu loh kesetrum tuh loh. Ngapain juga dijilat tapi ya juga namanya bocil ya. Iya, Bocil sih ya benar. Yang kotak gitu itu loh, Ah. kesetrum gitu. Iya, iya. Flashback masa kecil. Flashback ya. masa Iya, kecil. iya. Main oleh gombel itu. Betul betul. Nah, kalau di set filmnya nih pada saat syuting nih ada nggak sih kejadian-kejadian anehnya gitu tentang hal-hal gaib lah? Kejadian aneh, satu aku ngerasa nggak enak di suatu ruangan memang. Jadi ada satu adegan di film ini di mana aku akan masuk kan ke sebuah ruangan, tapi kan aku harus out dulu dong, harus ngumpet dulu gitu. Nah ini aku masuk ke suatu ruangan yang aku juga
agak mempertanyakan gitu, ini tuh ruangannya buat apa sih fungsinya gitu. Karena sempit juga, sempit banget, wardrobe juga bukan gitu. Dan semuanya dikelilingin kayu dan tidak ada lampu, tidak ada kru. Jadi waktu itu takutnya ada banget gitu loh. Cepetan dong lu bilang action, gue takut banget ini kalau... Karena aku jarang takut juga ya kalau syuting horor ya. Cuman yang ini ada takutnya yang pas bagian itu gitu loh. Ini kalau gue tiba-tiba ngumpet nih, tiba-tiba ada yang bulu gede nih, jerit gue, dan jadi ada claustrophobic-nya juga, karena sempit ya. gitu loh. Cuman kalau pengalaman melihat itu ada dari tim artistik, tim art. Kan mereka ngeset ya, ada yang rumah kosong, bener rumah kosong, rumah kayu. Cuman ada beberapa yang di set untuk kebutuhan angle dan lain-lain. Nah mereka kan stay di rumah tersebut gitu loh. Dan mereka nginep. Dan di lantai 2 itu ada salah satu tim art crew, itu dia melihat ada sosok perempuan nggak salah. Nah, semenjak itu nggak ada yang pernah nginep lagi di situ. Walah. Karena kan mereka biasanya nge-set gitu kan, ketika kita lagi istirahat untuk persiapan di esok hari, mereka persiapkan di tempat on the spot gitu loh. Nah itu semenjak itu mereka nggak mau nginep lagi di situ setelah ada visual itu. Berapa orang itu yang lihat? 1 atau 2 gitu. Dan aku juga nggak tahu ya waktu ke rumah itu banyak ruangan-ruangan aneh deh, maksudnya ruangan tiba-tiba nemu etik gitu, itu apa? Tapi nggak mau nyari tahu gitu loh, takut aja mau ngapain gitu kan. Udahlah bareng-bareng aja ngumpul, jangan misa-misa gitu loh. Itu sih kalau yang pengalaman di lokasi ini ya. Tapi kalau di tempat lain? Ya gue kalau horor mau banyak sebenarnya. Banyak. Tapi ini aku cerita aja ya. Dulu tuh aku zaman SD, ini pengalaman pribadi sih ya. Zaman SD itu di rumahku yang sebelumnya lah, rumah yang lama gitu, aku itu ini kebangun tidur. Terus di tengah malam tuh sekitar mungkin jam berapa ya, jam 12 atau jam 1 gitu. Aku ke toilet itu buang air, cuman aku siul malam itu. Bersiul, bersiul. Begitu balik badan, ada yang siulin balik. Dia tiba-tiba gini doang nih. Begitu doang. Tapi karena itu sudah malam, semua sudah tidur, lampu sudah temaram tuh berhenti. Ini kayak di film-film udah wah, siapa yang siul tuh? Ngibrit ke kamar lagi. Itu sih. Dan aku baru cari tahu ternyata nggak tahu ada di Primbon kayaknya ya Om ya. Nggak boleh siul malam-malam. Primbon.com itu zaman itu tahu kan? Tahu kan? Primbon.com ya, iya. Kan gue lumayan lah ya. Kita kayak pantaran-pantaran lah ya gitu. Jadi itu 2010-an tuh kan lagi in Primbon itu kan. Primbon.com foto setan cerita-cerita. Nah setelah gua ngalamin itu tuh jadi nyari tahu gitu. Ada salah satu kan poin nggak boleh siul malam-malam. Gitu. Bener tuh ya Om ya? Iya. Memang bersiul itu satu entitas yang ada di sekitar kita atau diri kita sendiri yang bersiul balik. Diri kita dari mana? Dari saudara Ari-Ari atau korin kita. Saudara Ari-Ari itu maksudnya kita rohaninya gitu apa orang lain apa gimana? Kita sendiri. Kan kita lahir itu kan ada Ari-Ari tuh. Iya. Ari-Ari itu yang menjadi kembaran kita secara gaib, secara metafisik. Gitu. Jadi ketika kita nyulit terutama di depan cermin, yang depan cermin itu di dalam cermin itu bisa nyulin ke kita balik. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa berkaitan dengan entitas astral di sekitar kita yang merasa, kan mereka ada beberapa yang sifatnya itu seperti apa namanya, eksistensi. Nah ketika kita notice, mereka akan notice balik. Nah gitu. Itu juga bisa. Jadi bukan perkara rumahnya yang berhantu ya? Belum tentu ya? Iya. Jadi dia tuh lebih terganggu atau lebih ke kayak lu nyapa gua nyapa lu balik gitu? Iya, lebih ke menyapa. Iya. Kayak kita misal lewat ngebel, sama gitu kan aja gitu. Itu inget banget itu, gue masih inget sampai sekarang tuh Mas. Balik badan, kan memang gelap-gelap ya rumahnya gitu kan. Balik badan tuh, diem, udah kayak di film horor tuh. Wah, itu siapa? Lari langsung kabur ke kamar. Itu tuh yang paling inget itu. Iya. Mungkin bisa dicoba lagi ya Kak ya? Enggak apa-apa. Habis itu saya sudah tidak pernah siul lagi kalau malam-malam sendirian nggak pernah mau siul. Iya. Traumatis aja trauma, takut nantang ya. Iya. Itu sih. Oke, menarik juga Om ya. Maksudnya pasti dari beberapa case film horor gitu pasti emang ada tragedi horor sebelumnya yang pernah kejadian di diri sendiri ya Om ya. Oke. Nah sekarang kita lanjut nih Kak Randy karena saya ke zaman sekarang, era sekarang itu kan kejadian dulu ya? Iya. Nah kalau sekarang itu dari kakak sendiri, itu setelah mengalami tragedi temannya diculik wewe gombel, itu ada pernah
tragedi apa lagi sih yang kejadian setelah itu? Kan maksudnya gini Om ya, biasanya orang yang udah pernah sempat ngelihat makhluk gaib itu bakal kayak ketagihan atau enggak kayak kena residualnya dan bakal melihat terus gitu loh. Itu gimana? Ya, jadi kayak lebih peka aja sih mas sebenarnya, jadi lebih peka. Terus kan saya kan suka hobinya naik gunung nih, beberapa naik gunung itu juga ya sering ada kejadian-kejadian gitu. Yang paling saya ingat tuh waktu saya di perahu waktu itu ya, terus sampai teman saya koma Om. Innalillah. Koma, iya. Karena kita ngelanggar, harusnya nggak boleh naik di atas jam 7 malam, tapi kita naik dan kita cuman berempat waktu itu, nyanyi-nyanyi tuh kayak ya anak-anak muda umur 17 tahun gitu kan, nantang-nantang kayak nggak percaya lah begitu gitu. Terus teman saya itu tadinya kita ngira dia ikut nih ke atas nge-trek, ternyata dia tuh ketinggalan di rumah villa itu, di villa. Jadi kita cuma jalan bertiga. Nah yang satu nih nggak tahu siapa selama perjalanan naik turun gunung perahu. Dan waktu sampai tiba di base camp itu, di villa ini, ternyata teman saya pingsan lama, tidur nggak dibangun-bangun, nggak bisa, kita bawa ke rumah sakit, ternyata koma. Nggak tahu kenapa komanya? Nggak tahu kenapa komanya, 3 hari, sampai kita balik ke situ lagi, ke daerah Dieng dulu waktu itu, terus dibawain air sama garam, diminumin sama ditaburin di sekitar tubuhnya, waktu koma di rumah sakit itu, di RSUD. Di RSUD itu, terus akhirnya selang lama jarinya gerak-gerak, terus dia bisa ngomong lagi, dia nangis jadi-jadinya, katanya dia terperangkap di satu lapangan gede gitu, dia nggak tahu mau kemana, nggak bisa kemana-mana, dan dia ngeliat saya sama teman-teman saya tuh lagi naik, dan dia juga mau naik tapi dia nggak bisa. Itu yang paling epic juga. Epic, sekalinya dapat pengalaman tuh ekstrim banget ya. Iya. Ya tapi maksudnya kalian bertiga, tapi jadi berempat naik. Iya. Tapi nggak tahu yang satunya Nggak siapa. tahu. Dan tokoh-tokohnya sama kayak yang main petak umpet ini. Teman-teman saya yang lama juga gitu. Jadi setiap kita balik lagi nih ceritanya, yuk reunian, ada yang di Jawa Barat, ada yang di Sumatera sekarang gitu. Terus kita balik ke tempat itu lagi, kita ngobrol lagi. Ya kayak nostalgia biasa gitu. Terus ada teman saya yang jadi lebih peka juga. Terus saya juga jadi lebih peka. Jadi kayak ngerasa kalau oh di sini ada gitu, oh hawanya beda nih, hawanya lebih panas, hawanya lebih dingin, kayak gitu sih. Ekstrim banget gitu. Kalau dari tragedi kira-kira kenapa itu? Ya sama juga prosesnya. Diculik juga jangan. Belum tentu. Bisa, kan ada istilah diculik, ada istilah terperangkap, ada terjebak sebenarnya. Tapi kalau kita melihat wewe gombel pasti kebanyakan adalah diculik. Tapi kalau hilang di gunung bisa terjebak masuk ke portal. Sebenarnya hampir sama mas, cuman pintu masuknya beda. Masuk ke dimensi astral itu sama, cuman pintu masuk, cara masuknya berbeda. Ada di sini diajak wewe gombel, ada yang di sini masuk sendiri, atau disesatkan juga bisa. Iya. Nah itu untuk sekarang berarti udah nggak tinggal di situ ya? Udah nggak tinggal di situ? Udah nggak. Udah nggak. Tapi sempat main lagi nggak sih ke sana? Iya, sempat itu setahun yang lalu mungkin. Dia tuh sama tokoh-tokoh yang sama gitu. Terus kita kayak nostalgia lagi. Ini tempatnya ini ya. Dan teman saya yang lebih peka ini lihat si makhluk wewe ini masih ada di situ sama. Tapi kan sekarang jadi lapangan voli ya. Jadi dia tuh kayak mendengkur, tidur tapi lagi mendengkur wuruk kayak gitu. Terus ketika kita datang, teman saya bilang itu ada di sana tuh gitu. Dia kayak kebangun ya, terus hahaha gitu, ketawa gitu. Kita lari semuanya, tetap aja masih lari udah gede padahal ya? Iya, kita videoin, ada videonya di salah satu teman saya itu. Ketangkep suaranya gitu ya. Wah tidak menyeramkan teman-teman. 1 tahun yang lalu berarti baru ya? Baru iya. Tapi lari dong, kalau kita ketangkep lagi gimana? Iya juga sih, takut kan jadi gitu dong, Mas. Pikirnya kan jadi kayak gitu ya. Aku kan kayak ada satu film tuh yang kecil pernah ada kejadian seperti itu, terus udah gede dilakuin lagi gitu, main petak umpet lagi, nggak mau nyobain. Enggak. Itu kayak di film deh, Mas. Ya kayak film ya? Itu di film deh kayak di film ya? Kalau nyata kayak nggak mau deh. Enggak deh. Traumatis banget soalnya. Ya nggak Om, jangan deh Om. Jadi bahaya. Iya benar. Ini kalau sama Om Hao mungkin bisa kali ya. Dia malah asik main Om Hao mungkin. Iya, malah kenalan jadi bestie lagi ya. Wah. Jadi cangkruk kan ya. Iya, jadi cangkruan. Repot. Nah itu mungkin ya masih dengan hasrat yang sama atau ini yang atau tindak tanduk yang nggak sama atau bahkan makhluk yang sama nggak sih Om? Yang 1 tahun kemarin ditemukan itu? Masih sama Mbak, itu walaupun tempat itu sudah berubah tapi residual memorinya masih tetap ada. Iya benar. Karena itu kan sore.
Sore Sore ya. ya? Sore jam 4 sore kita itu ke situ. jadi mungkin itu areal kekuasaannya, tetapi tinggalnya saya yakin nggak di situ. Iya, Nanti cari tetap- tempat yang lain. Iya benar. Gitu. Mungkin di pos ronda kali ya, soalnya di lapangan voli itu depannya ada pos ronda sekarang. Mungkin di pos ronda karena kata satpamnya ya kan masih ada satpam yang dari dulu kejadian itu sampai sekarang masih Masih ada kerja kerja Oh, ada di situ ada beliau. di situ. Nggak diculik. Enggak, tapi dia nggak berani di pos satpam itu. Jadi dia nggak berani jaga di kompleks itu. Beraninya di kompleks bawah. Oh, Kan dia- itu kan komplek atas, tengah, bawah gitu-gitu kan. Jadi dia yang di tengah-tengah nggak berani di atas. Ini setiap ada yang dia mau ke atas tuh dia minta temenin warga gitu, bapak-bapak sendiri yang lain pokoknya. iya nggak mau sendiri pokoknya. Karena selalu digangguin gitu. Oh, tapi bisa nggak sih Om kayak gombel nyulik orang gede satpam kayak gitu Om? Bisa nggak, jangan Oh, bisa? salah, bisa. Bisa teman-teman. Iya, bisa ada beberapa kejadian yang rata-rata ya. Karena WP Gombel itu bergenre feminim, juga bisa mencari suami-suami kesepian. Oh, Oh, itu hal baru, aku baru dengar nih sekarang. Ada kasus-kasus yang suaminya mungkin hilang, bukan hilang kena ini ya pelakor ya. Ya sebenarnya hampir sama sih itu. Tapi yang gondol nih, makhluk astral gitu ya. Itu ada Mbak yang kayak gitu. Jadi sebenarnya di sini tidak mengganggu tapi godain. oh godain iya iya. Godain lebih tepatnya ke arah itu Sama gitu. masuk ke dalam mimpi katanya. Benar. Kalau udah masuk ke dalam mimpi, maaf kata kan maaf ya, kemudian bisa mungkin terjadi mimpi basah, mungkin gitu. Iya iya iya. Mungkin Ya, tapi bener loh. Ya beneran, mungkin bener. gini yang laki-laki ini udah lama, mungkin entah dia menduda atau dia istrinya nggak ngasih jatah atau apa, itu bisa. Iya tapi bener iya. Si Pak Satpam itu juga sampai sekarang katanya terakhir kemarin ke sana itu kalau dia bobo tidur di tempat pos satpam itu dia selalu mimpi hal yang sama kayak gitu terus. Tapi ending-endingnya berubah wujud. Iya, iya. Astagfirullah. Iya. Langsung bangun itu. Iya lah. Ya, itu pasti. Iya, itu saya benarkan Mbak. Jadi WP Gombel itu juga tidak hanya memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak terlantar, tapi juga suami-suami terlantar yang harus kasih sayang. Itu juga. Amit-amit. Jadi edukasinya banyak ya. Banyak. Selain Iya, memang. anak-anak nggak boleh lalai harus dijaga, ibu-ibu di rumah suaminya juga Jaga. dijaga. Bukan dari pelakor Om ya. Iya benar juga. Waduh, Iya. baru tahu sih tuh kalau ini. Karena kan nggak tahu ya WP Gombel tuh yang aku tahu kan yang denger tuh identiknya selalu anak-anak dan anak-anak. Enggak, laki-laki juga, Mas. Itu jadi mereka juga dekat karena ada di beberapa kasus suaminya berangkat ronda atau apa, nggak pulang-pulang, dipikirnya kenapa, kena cewek lain atau apa. Kemudian setelah dikonsultasikan dengan orang pintar atau praktisi, dilakukan hal yang sama. Gitu. Jadi digoda gitu. Digoda. Jadi maaf ya, WP Gombel nggak hanya kasih ASI ke anak kecil tapi juga ke suami-suami Hati-hati loh Mas. Iya. Nggak boleh kesepian nih. Nggak boleh kesepian berarti. Nggak pernah Nggak boleh. kasih sayang istrinya gitu. Apa tahu ya kesepian juga. Jadi ini nggak aman loh ya. Memang iya Mbak kayak gitu, memang bener gitu. Apalagi yang laki-laki sendiri terus itu pun sama. Iya. Oh, di lokasi syuting di set jangan sendiri. Tiba-tiba ketiduran ya kan. Mimpi aneh berubah wujud ya, wah nggak kebayang sih. Aduh. Wah, mengerikan. Berarti kalau wanita yang berumur tidak ya, lebih ke pria mungkin ya? Kalau wanita itu genderuwo kebalikan. Iya. Nah, genderuwo itu juga, jadi maaf ya, mesumnya itu sama. Kalau WP Gombel itu bisa ke laki-laki, kalau genderuwo pasti ke perempuan. Oh, oke. Sehingga di kasus-kasus itu loh, Mbak Mas, misal di kos-kosan asrama putri atau kosan putri sering daleman atau jeroan hilang. Terus misalnya mereka kadang kok saya ada yang kayak ngintip di angin-angin, lubang angin-angin atau apa taman mandi, ada yang maaf ya di anggur-anggur kalau malam. Itu Iya, juga ada gitu. Oh, oke. Oleh genderuwo itu ada juga. Dia beranggur ini. Oh, dia astagfirullahaladzim. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi gitu ya, kalau yang WP Gombel ke cewek, yang ke cowok. Genderuwo memang mungkin ada penjelasan lainnya bahwa ada perempuan yang ditinggal suaminya kerja atau apa, dia dandannya kalau malam akhirnya maaf terjadi hubungan dengan genderuwo, melahirkan anak genderuwo itu ada. Iya. Kayak gitu. Ekstrim ya Om ya, sampai sedekat itu ya hubungannya maksudnya antara manusia dan makhluk astral itu ya. Iya, ada seperti itu, dekat. Jadi kalau WP Gombel lebih spesifik, mungkin tidak hanya ke anak kecil tapi juga orang dewasa, terutama laki-laki. Gitu. Oke. Nah, teman-teman nih, sebelum kita ke penutup, aku ada pertanyaan lagi nih Om. Iya. Mungkin
cara menangkal ya, selain kan anak-anak bandel nih, agak susah diomongin ya. Cara menangkal selain jangan bermain di maghrib itu apa Om? Untuk tidak diganggu atau diculik wewe gombel? Ya. Tentu yang paling gampang ya, itu tetap harus mengunci semua pintu dan pagar rumah kalau rumah ada pagarnya. Terutama pas maghrib, mau nangis apapun biarin. Yang penting jangan sampai keluar rumah. Itu harus kita tekankan itu. Dan di budaya kita menakut-nakuti itu melarang sesuatu hal itu atau mencegah sesuatu hal itu dengan cara menakut-nakuti. Misalkan nanti kalau maghrib keluar dia bisa diculik wewe gombel, itu nggak apa-apa. Atau bisa dibawa apa gitu. Jadi dia ada rasa takut ya. Kita menanamkan itu yang pertama. Yang ketiga tentunya jangan sampai kekurangan kasih sayang atau permainan yang ada di rumah gitu. Jadi kita sebagai orang tua sudah diberikan tanggung jawab yang besar dan juga wewenang. Jangan sampai kemudian mencari hiburan di luar rumah gitu. Yang penting jangan keluar rumah, itu salah satu cara untuk mencegah. Terutama maghrib, termasuk rumah kita harus kita kunci semua. Ditutup lah ya. Nanti setelah Isya kalau dibuka nggak apa-apa. Nah ini juga menjadi budaya ketika di kampung-kampung kan terbuka ya biasanya gitu. Itu ada baiknya kita tutup. Kalaupun di luar terbuka, kamar nggak boleh dibuka. Si anak di dalam kamar. Anak di situ itu aman. Gitu, karena ada di beberapa kasus si anak di rumah, kemudian orang tuanya sibuk keluar, maksudnya sibuk itu nggak semuanya, mungkin urusan pekerjaan rumah tangga ya. Si anak di kamar sendiri hilang juga deh, yang diambil gendruwo atau wewe gombel. Terus kemudian setelah dicari, mereka kadang aneh-aneh cara mengembalikannya. Ada yang di bawah kolong tempat tidur, ada di dalam lemari, ada di atas rumah, ada di pohon gitu. Nyangkut di atas rumah gitu dibalikin? Iya, atau enggak di langit-langit. Di langit-langit. Tapi kebanyakan di kolom tempat tidur ataupun di dalam lemari membalikannya gitu. Itu juga ada. Iya. Terutama anak yang masih kurang 5 tahun, balita biasanya gitu. Yang paling rawan ya. Balita ya. Iya. Oke. Nah, misalkan nih amit-amit ya Om. Amit-amit udah keculik duluan. Nah, tindakan pertama yang harus dilakukan itu apa Om? Ini sudah diketahui benar-benar sudah diambil wewe gombel gitu, atau hanya suspek dugaan aja? Suspek atau dugaan? Kalau dugaan tentunya ya mencarinya gimana ya Mas, kalau kita bilang nyari anak hilang itu tentunya kan kita tanya-tanya nih pasti. Atau ya kita tanya-tanya dulu sih, menurut saya belum terlalu melibatkan orang pinter ya, atau pihak berwenang gitu. Kalau itu sudah berhari-hari mungkin. Tapi tetap kalau hilang semalaman nggak ketemu atau mendekati malam lah nggak ketemu, ya ada baiknya kita ya itu tadi tetap nanti konsultasi dengan praktisi. Biar nanti dicarikan cara, jangan sampai berhari-hari berlarut, karena kalau udah berhari-hari berkata kan udah hilang ya, dan kronis lebih susah gitu. Baru dulu di kampung-kampung biasanya ini keliling kayak kalau Ramadan itu kalau subuh bangunin sahur kayak gitu ya. Sahur modelnya biasanya nabuh kaleng cat, terus apa itu perkakas dapur biasanya gitu. Bambu gitu ya. Bambu ya, lotean lah kalau sebutnya orang Jawa gitu untuk nyari. Jadi emang apa ya, dari cara penangkalnya itu berasal dari diri kita sendiri, mungkin keluarga Om ya? Iya. Sebenarnya pesan moral yang bisa kita ambil bahwa entitas wewe gombel ini mungkin memberikan apa ya, Momongan. Memberikan satu ngemong itu mengasuh untuk anak-anak yang terlantar, yang kurang kasih sayang, yang mungkin tidak ada waktu dari orang tuanya. Jadi ada baiknya cara menangkalnya adalah kita memberikan tanggung jawab dan kasih sayang kepada anak kita. Itu aja. Biar tidak diambil alih oleh entitas lain. Gitu. Jadi itu saja sih paling utama, karena anak-anak yang insya Allah nggak terlantar, yang dapat kasih sayang dan perhatian lebih dari orang tuanya, wewe gombel nggak akan bisa dekat. Gitu. Karena si anak nanti nurut kok, misal dikasih tahu gini-gini nanti. Gitu. Oke. Nah kalau dari Kak Randi sendiri, mungkin ada pesan-kesan kenapa teman-teman harus nonton nih film Petak Umpet? Ya, satu, aku jarang melihat film yang meng-highlight wewe gombel. Dan film ini mengenai wewe gombel, dan boleh dibilang juga isinya sama seperti yang tadi Om Hao jelaskan tentang bagaimana perilaku dan apa yang menjadi kebiasaan si wewe gombel itu sih. Jadi mungkin itu satu, teman-teman bisa menyaksikan wewe gombel ini yang dimana menurutku jarang. Dan yang kedua juga tidak mengenai horor saja, tapi ada adventure-nya juga, ada keluarganya juga.
bagaimana kita semua di sini dilibatin untuk bagaimana bisa menemukan Sari yang diculik sama Wewe Gombel. Yang kita pun belum tahu kemungkinannya ada apa enggak, bisa nggak sih kita temuin Sari apa enggak? Karena kan Sari tidak ditemukan. Iya. Ya, temannya Mbak Nasya kan Sari tidak ditemukan. Oke. Nah, kalau dari Kak Nasya sendiri, ada nggak sih refleksi dari tragedi yang sempat dialami nih sama Kak Nasya nih? Mungkin sama sih yang disampaikan kayak Om Hao tadi, jangan main lewat dari batas jam gitu ya. Paling nggak jam 4 harus di rumah gitu, 4:30. Terus yang kedua, jangan jadi anak yang sok tahu, jangan jadi anak yang nantang-nantang gitu ya. Mungkin anak-anak kecil-kecil sekarang kan nantang-nantang gitu, sama jangan menyepelekan nasihat-nasihat orang tua sih. Kadang yang mitos itu belum tentu benar dan yang salah belum tentu salah gitu. Ya, dan aku nambahin sedikit bahwa memang film ini didasari kisah nyata yang dialami Mbak Nasya, yang dimana Sari juga tidak ditemukan sampai sekarang. Dan film Petak Umpat tayangnya tanggal 21 November 2024 di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Oke, nah teman-teman sebelum kita tutup, kita mau ngucapin terima kasih nih buat Randi, Kak Nasya, Thank you Mas, yang Om Hao, udah thank you. Ya, terima kasih Mbak. datang ke sini gitu loh, ceritain asal mulanya. Terus juga ternyata filmnya juga keren nih dari sinopsisnya tadi yang diceritakan, spill sedikit. Terus juga terima kasih juga buat yang udah kasih tempat, mantap banget untuk Specialty Coffee yang bakalan buka soon ya. Tanggal berapa Min? Desember nanti gitu. Jadi tadi enak juga ringnya gitu kan. Nah, itu teman-teman yang di Jogja bisa mampir ke Specialty Coffee di mana? Nologaten teman-teman. Nah, Om, ada pesan-pesannya Om? Iya, mungkin nanti di film ini juga kita akan menemukan pembelajaran ya tentang bagaimana kita bermain tuh yang sebenarnya, kita tahu waktu juga, dan biar tidak ataupun masuk ya atau terhindar dari hal yang tidak kita duga ternyata itu menyesatkan gitu. Sehingga kita sebagai orang tua juga punya tanggung jawab dan juga kita berikan perhatian yang lebih agar anak kita tidak dikasih perhatian oleh makhluk astral. Itu juga menarik di situ gitu. Jadi nanti bisa menjadi pembelajaran sih kalau anaknya udah gede ya, misal 5-7 tahun ke atas mungkin, karena ini genrenya adalah film horor petualangan, jadi nanti kita bisa kasih edukasi metafisik terhadap anak kita. Gitu. Ya, ditunggu ya. Mungkin kita tutup. Ya, kita tutup. Terima kasih untuk teman-teman juga yang bertugas dan Sobat Jabanika yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Tetap dukung KTJ dan juga Obrolan Santai dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng serta share sebanyak mungkin. Serta tinggalkan kritik, masukan, dan sarannya di kolom komentar. Kita tutup. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.